juga dari Bapak Stefanus Oscar dari CEO HDC. Ya, terima kasih kepada para panelis. Mungkin di sini untuk pertama-tama kita akan membahas topik di tengah perkembangan teknologi saat ini, terutama untuk digitalisasi, habis itu ada pemrosesan data, penyimpanan data, dan sampai smart city. Indonesia itu bergerak dengan cepat. Kita membutuhkan data center, kita membutuhkan infrastruktur yang luar biasa, dan Indonesia saat ini juga masih sangat tertinggal. Tercatat bahwa Indonesia hanya mempunyai data konsumsi 0,65 watt per kapita di saat populasi kita hampir 288 juta. Sedangkan untuk Jepang yang memiliki populasi sekitar 130 juta penduduk, konsumsi datanya itu 15 watt per populasi. Dan Singapura, negara tetangga kita yang disebut Little Red Dot, itu konsumsi datanya 65 watt per populasi. Nah, di sini kita ada pembuat kebijakan, kita ada asosiasi, kita ada direktur Smart City, dan sampai ada penyedia layanan luar biasa. Nah, untuk audiens, mungkin kita kasih kesempatan kepada para panelis yang luar biasa ini untuk memperkenalkan diri, dan sekarang lagi ngapain aja sih? Selamat siang, terima kasih Pak Edwin, Prof. Arya, Pak Yudis, dan Pak Teguh. Salam kenal, saya Oscar, saya selaku CEO dari HDC. Jadi HDC merupakan provider penyedia jasa data center. Kami adalah bagian atau anak usaha dari PT Indo Internet atau Indonet Tbk. Jadi kami mempunyai 3 pilar, yaitu connectivity, data center, dan juga cloud computing. Sehari-hari bersama dengan tim kita mengoperasikan data center, dan juga kami juga sedang membangun data center kami yang kedua, disebut dengan Edge 2, di tengah kota sekarang di Jakarta. Sungguh senang berada diundang di panel diskusi ini untuk diskusi dengan senior-senior. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak panelis yang keren ini, dan senior-senior saya juga kebetulan. Nah, saya karena takut Pak Teguh nih tiba-tiba dipanggil, jadi mungkin duluan saya mau ngasih pertanyaan nih Pak. Di Indonesia dengan perkembangan yang luar biasa, apalagi tadi dibilang Pak Singapura memang tinggi ya, memang kita tidak punya kapasitas untuk di Indonesia. Nah, sekarang kita juga ada, kebetulan ada Pak Yudi juga untuk Smart City. Bagaimana sih Pak pandangan Bapak sebagai ketua asosiasi apa ya, kebijakan-kebijakan, atau Bapak kan menjembatani nih Pak antara dari pembuat kebijakan, user, dan Bapak juga menjembatani antara juga para praktisi. Nah, kita nih arahnya menurut Bapak, dengan adanya perkembangan teknologi yang luar biasa dan ada Jakarta Smart City ataupun Smart City lain yang di daerah, ini ada hal yang menarik Pak. Jadi Indonesia, Pulau Jawa ini kan kelebihan surplus 9,5 gigawatt untuk energi, itu pun dengan beberapa pembangkit yang belum akan RFS ya tahun ini, ready for service, maka kita akan bisa lebih dari 10 gigawatt. Nah, saya rasa dari industri data center memang mereka ingin membangun banyak Pak, tapi dari PLN sendiri contohnya, kalau di atas 30 megawatt kita harus membangun 150 kafe, mendapatkan supply dari PLN. Berarti itu minimum batasannya 27,9 megawatt.
Nah, sedangkan kalau misalnya contoh di daerah perkotaan, eh, PLN untuk menyiapkan 150 kafe nggak ada Pak, lahan sangat mahal. Terus untuk misalnya di daerah-daerah, kita bisa melihat biaya konstruksi sebuah data center. Kalau ada suatu research dari konsultan, sekarang ada yang 10 juta dolar per megawatt, ada yang 11 juta, 12 juta, 13 sampai 14. Tentunya akan sangat mahal hanya untuk per megawatt. Nah, dari sini saya ingin melihat dari pandangan Pak Oscar nih sebagai penyedia data center nih Pak, apalagi kalau tadi Pak Teguh bilang untuk kita perlu banyak data center, kita bisa ada di sini, tapi untuk ekspansinya sekarang bagaimana sih Pak? Apa kesulitannya gitu? Ya, tadi yang Pak Teguh dan Pak Edwin sampaikan itu mengenai harga listrik, mengenai limitasi dari PLN di mana kalau mau lebih dari 30 MVA harus ke tegangan tinggi, itu sesuatu yang real saya alami. Karena memang setahun 2 tahun belakangan ya kita kan sedang membangun data center. Kita melihat limitasi bahwa pertama untuk membangun kita mau bangun kapasitas yang cukup besar, tetapi limitasinya itu harus tegangan tinggi. Kalau tegangan tinggi pastinya kita harus bikin pembangkit di tempat kita sendiri, sedangkan tanah di Jakarta kan mahalnya luar biasa. Itu impossible buat pemain data center yang mau bangun di Jakarta gitu. Jadinya ya kita harus menggunakan teknologi yang bisa mereduce TUE ya, power usage effectiveness, sehingga IT load bisa kita naikin. Kalau untuk harga listrik saya juga sangat setuju, karena tadi Pak Edwin bilang di Singapura itu berapa, 65 Pak? Watt per kapita ya. Kalau kita lihat data yang kita miliki kan di Singapura ada sekitar 400 megawatt capacity, sedangkan di Indonesia mungkin tahun ini 150 megawatt capacity yang ada, walaupun di pangkalan pembangunan masih banyak ya, tapi yang sudah dibangun sekitar 150 megawatt. Dan dari jumlah populasinya pun kita sudah beda sekali dengan Singapura. Kenapa Singapura bisa begitu? Karena Singapura in the past itu adalah hub dari financial dan technology company. Jadi data center yang digunakan Singapura itu data center yang digunakan untuk menservis satu Asia Tenggara. Sedangkan kita hanya untuk Indonesia saja. Namun bukan kita berkecil hati, kita adalah di Southeast Asia kita yang terbesar. Setengah dari Southeast Asia itu populasi di Indonesia. Jadi saya yakin pasti kedepannya Indonesia pun akan memiliki kapasitas data center yang besar. Dan agar menjadi atraktif untuk perusahaan-perusahaan masuk dan menempati data center Indonesia, listriknya pun harus affordable, karena 50% dari biaya operasional data center ya listrik. Dan kita lihat di Singapura sekarang harga listrik udah sekitar 20 bahkan sampai 30 sen per kilowatt hour. Di Indonesia mungkin masih sekitar 9 sampai 10, 11 mungkin in certain areas. Jadi ya saya setuju dengan tadi apa yang Pak Teguh dan Pak Edwin sampaikan. Oke, saya buka ke 3 penanya kepada para panelis ini. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan hari ini mengenai Edge Data Center, mengenai Jakarta Smart City? Oke, kita berikan pertanyaan pertama. Apakah masih sempat atau enggak ya? Mungkin kita buat ya, beri kesempatan dulu. Silakan Pak, perkenalkan diri. Halo, selamat sore Bapak-Bapak semuanya, kenalin nama saya Adam. Saya kebetulan ini praktisi construction data center. Tapi saya tertarik karena di sini panelisnya mulai dari dulu sampai ke hilir ya. Nah, sini pertanyaan saya gini Pak. Sekarang kita melihat in the past few years itu construction data center cukup rampant, cukup besar. Yang notabene-nya mungkin 10 tahun lalu tidak sebesar itu. Sekarang cukup masif. Nah, tapi balik lagi kita itu harus menyeimbangkan antara supply dan demand-nya. Mungkin bapak-bapak di depan yang berbicara ini sudah punya marketnya sendiri Pak. Kayak contoh mungkin dari HDC udah punya customer-nya sendiri, Bapak dengan
smart city-nya dan segala macamnya. Tapi balik lagi yang menggunakan masyarakat. Gimana cara kita memastikan atau at least awareness untuk penggunaan data yang centralized ini cukup baik dan terutilisasi. Karena nggak bisa kita pungkiri banyak instansi yang official itu bisa mempunyai data yang berbeda terhadap hal yang sama. Dan jangan sampai kita membuat industri ini kita buat let's say dalam tahap pembangunan pertama 20 megawatt misalkan, tahap kedua 20 megawatt lagi. Tapi untuk memastikan tahap pertama 20 megawatt kita perlu data yang akurat karena akan centralized, cuma satu data yang kita punya. Dan bagaimana usaha kita memastikan dari berbagai instansi ini atau data-data yang kita mau ambil ini terverified sehingga dari segala macam aspek, karena nggak bisa dipungkiri mungkin Jakarta punya data, kayak data COVID itu bisa berbeda kan Pak dari berbagai macam instansi yang official. Nah, jadi kalau saya bisa review, pertanyaan saya lebih bagaimana kita menaikkan awareness dan memastikan dari end to end hulu ke hilirnya itu ada, dan juga bagaimana kita memastikan proses transformasi digitalnya dari data yang bahkan kita store itu efisien dan akurat. Kurang lebih gitu sih. Izin Mas Adam, ini pertanyaannya lebih tujukan ke Prof. Arya, ke Pak Yudi, atau ke Pak Oscar, atau semuanya nih? Kalau saya lebih tertarik mendengar perspektif dari masing-masing dari yang digeluti. Baik, terima kasih. Kayaknya kalau gini satu pertanyaan akan sampai habis nih Pak. Ya, kita mulai dari Pak Oscar dulu Pak. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari kacamata data center provider dari segi sekarang memang kita understand tadi yang saya bilang ya, matrix kapasitas data center di Indonesia ada 150 megawatt sekarang, Singapura ada 500 megawatt. Dan kita melihat bahwa in the recent years mungkin 2-3 tahun belakangan ini ada massive a lot of constructions happening di bagian Bekasi Cikarang dan juga sekarang di Jakarta. Pastinya dari kacamata provider kita melihat bahwa there will be an upcoming oversupply both in Jakarta dan juga outside Jakarta. Tapi kalau melihat dari CAGR-nya, growth compounded annual growth rate in data center, consumption data center itu masih ya di sekitar 17 sampai 20%. Sehingga kita yakin bahwa penggunaan data center dan kebutuhan data center masih sangat healthy, industrinya masih sangat healthy. Hanya saja mungkin in the very short term akan ada sedikit oversupply di mana akan ngedrive price. Itu kalau dari kacamata provider. Tapi ya again, kita melihat bahwa Indonesia ada 260 juta jiwa, 280. Kita lihat Jepang itu mungkin ratusan ya. 130 juta Pak. Ya, 130 juta. Market data centernya itu udah menyentuh 800 megawatt. Karena masyarakat itu sudah sangat digital native. Sedangkan di Indonesia memang kita kalau melihat Jakarta ya kelihatannya digital native, tapi kalau ke daerah-daerah itu masih cash based semua. Istri saya lagi di China sekarang. Itu mau bayar cash dimarahin di sana. So that's how the society is very cashless driven. So kalau masyarakat Indonesia udah at least udah contohnya dari segi financial udah cashless semua, kita sangat yakin consumption data center penggunaannya itu akan sangat besar. Terima kasih Pak. Belum lagi kalau ada smart car, smart yang lain ya Pak ya, smart transportation. Ya, bagaimana untuk dari Prof. Arya? Oke, kalau tadi pertanyaannya mungkin sebenarnya kan Pak Oscar juga sudah menegaskan ya bahwa kalau dari prospek saya pikir juga masih sangat healthy ya. Kalau saya bicara dari bidang saya di perguruan tinggi lah khususnya, perguruan tinggi itu sebetulnya menyimpan data yang sangat penting. Tapi kita juga yang harus saya akui sedikit sekali perguruan tinggi yang punya concern tentang data gitu kan. Jadi kecuali mungkin perguruan tinggi negeri yang sudah besar gitu. Kalau tadi lihat datanya dari panel sebelumnya, kalau di Amerika itu perguruan tinggi itu salah satu yang disasar mungkin karena menyimpan data-data yang sangat valuable juga tentang research gitu ya, tentang development dan seterusnya.
perguruan tinggi kita ya mayoritas sekarang ngelola data ya begitu-begitu aja. Jadi sebetulnya padahal penting urgent ke depannya. Apalagi sekarang kita makin kuat dengan hilirisasi, bagaimana ada banyak usaha dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek ya, untuk mendekatkan kan antara melakukan hilirisasi penelitian di perguruan tinggi dengan industri. Jadi pasti ke depannya data-data yang sifatnya high confidential di perguruan tinggi itu akan meningkat. Nah ini sebenarnya kalau dari penyedia data center dan perguruan tinggi bangun data center tuh hampir nggak mungkin lah kita bangun data center sendiri gitu kan. Mungkin beberapa perguruan tinggi yang besar seperti mungkin TLU ya, mereka bahkan mungkin juga punya AI center. Tapi di Indonesia ini ada 4.800 perguruan tinggi, dan itu dari aspek itu aja sudah masih sangat healthy dan menjanjikan. Itu baru dari satu industri, belum lagi industri yang lainnya ya. Nah, kalau berkaitan dengan tadi bagaimana kemudian usaha kita untuk menjaga dari hulu ke hilirnya, memang masalah mewujudkan apa istilahnya kan kalau dari proses satu data begitu ya, mewujudkan single data itu ya gampang diomongin, dilakuinnya nggak tahu ya. Maksudnya kita selalu ketemu masalah gitu, selalu aja ketemu masalah, bikin lebih banyak masalahnya. Pemahaman masyarakat luas kalau kita keluar sana, mungkin juga kita masih banyak yang menyalahartikan transformasi digital itu. Tadi Pak Yudi sudah bilang ada 4 pilar, tapi saya juga nggak jarang ketemu bahwa yang kita tuh masih mengartikan transformasi digital itu adalah digitalisasi. Yang tadinya pakai kertas, sekarang pakai soft copy. Tapi transformasi digital itu nggak cuma tentang digitalisasi atau mendigitalisasi dokumen-dokumen kita nggak kemudian selesai. Itu adalah cara hidup yang kemudian berubah begitu kan. Nah termasuk juga pandangannya terhadap data. Kesatuan data ini memang harus dibangun. Sampai saat ini, sepemahaman saya, orang masih hanya melihat data center itu sebagai tempat dia taruh atau titip data, gitu, atau titip mesin, gitu. Kalau mereka bukan colocation, mereka datanya ditaruh di sana, atau kalau colocation berarti mesin mereka ditaruh di sana. Hanya sebatas itu. Padahal kita bicara lebih dari itu. Jadi sebetulnya kita juga justru butuh mungkin kalau tadi Mas Adam ya, betul ya, Mas Adam itu pembangunan, tapi mungkin asosiasi pengelola data center ini ada Prof Muli juga di sini ya. Senior saya ini beberapa waktu yang lalu juga waktu beliau masih aktif Kominfo pernah kesana juga ketemu dengan Prof Muli. Jadi pemahaman ini, edukasi ini memang penting gitu ya, bahwa mungkin nanti kedepannya data center ya bukan hanya sekedar gudang gitu, itu bukan sekedar gudang tapi memang data platform yang memang bisa juga menyediakan tools untuk analytics gitu, yang kemudian juga menjamin security ya, Beberapa waktu yang lalu kita juga lihat website .go.id itu malah dimasukin judi slot kan, itu jadi sasaran utama kan, sempat ramai ya kemarin ya, karena pakai WordPress yang nggak di-patch lah dan segala macam ya, simple thing lah sebenarnya, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi memang edukasi tadi salah satu yang di hulunya itu selain infrastruktur kan people-nya harus smart, society-nya harus smart gitu. Kalau infrastrukturnya sudah ada, data center-nya sudah advance, sudah mungkin sampai tier 4, tapi kitanya nggak memahami apa yang kemudian bagaimana, apa pentingnya lah kesatuan data itu, mau secanggih apapun teknologinya kita nggak akan bisa wujudkan itu. Jadi memang edukasi di people itu sangat penting, kalau menurut saya sih itu yang salah satu hal yang utama. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangannya yang luar biasa. Mohon izin Bapak untuk tetap di tempat karena kita akan melakukan pemberian makan, dan mohon izin untuk bisa foto bersama setelah ini. Ya, tentunya makan ini adalah sebagai bentuk apresiasi kepada para narasumber. Kami persilakan untuk dapat foto bersama, boleh maju depan.